Kemarin itu kan kita sudah belajar tentang sifat fisiko dan kimia obat ya. Iya, Bu. Kemudian bagaimana atau apa saja faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan di dalam eh, desain suatu obat kan? Ya, saya sudah kasih filenya enggak ya kemarin buat kalian baca. PPT-nya ya, Bu ya. Iya, udah belum? Yang ini, Bu, yang lagi ditayangin. Enggak, ini udah. Oh, belum. Belum, Bu. Belum, yang kemarin, minggu lalu, PPT yang kemarin. Sifat fisiko kimia obat udah belum PPT-nya? Udah kan ke Sarah? Nah, Sarah bagiin ke temen-temen gak ya? Sarah mana Sarah? Iya, Ibu, udah. Hmm? Ya, udah kan. Nah, teman-teman yang lain udah baca belum? Atau udah kamu share belum, Sarah? Oke ya, jadi maksud saya gini loh. Kalau saya sudah kasih file kuliah minggu lalu, itu tolong dipelajari ya. Kenapa? Karena pasti akan saya tanya di eh, kuliah berikutnya gitu ya. Kenapa saya tanya? Saya memastikan bahwa kuliah yang kalian ikuti itu bisa dipahami. Kemudian kalian bisa fokus, kemudian kalian bisa menanyakan lagi kalau memang dari yang minggu lalu itu ada yang nggak kalian mengerti dari slide yang sudah diberikan gitu. Jadi kalau kalian nggak dapet slide-nya, nggak dapet filenya dari minggu lalu, kemudian saya tanya sekarang nggak mengerti, terus saya menyimpulkannya bahwa minggu lalu sama aja, saya sudah cuap-cuap, udah capek, ya kan? Nah, ternyata pelajarannya nggak bisa kalian terima dengan baik. Nah, hasilnya apa? Hasilnya pengulangan kuliah. Gitu. Paham nggak sampai sini?
Gitu ya. Jadi tolong yang di-share file kan udah diminta tuh, Bu, minta filenya Bu, udah saya kirim. Tapi percuma kalau nggak di-share lagi ke teman-teman yang lain. Nah, pas pada waktu kuliah berikutnya saya tanya nggak ada yang jawab satupun. Ya, jadi tolong kuliah ini saya terus terang nih, saya kuliah jam 1 ini saya juga lagi bekerja gitu kan. Sehingga saya juga ngambil waktu kerja saya. Nah, kalau kalau hasilnya kalian nggak mengerti, yang dirugikan adalah kita berdua. Nah, saya lagi mencari jalan, ataukah mungkin akan lebih baik saya kasih tugas aja kali ya, supaya kalian bisa kerjakan, kemudian kalian nanti presentasikan. Kalau begitu gimana? Supaya sama-sama nyaman gitu loh. Kalau kayak gitu gimana kira-kira? Boleh, Bu. Ya, jadi kayak gitu aja ya. Karena kalian juga pasti habis dari kuliah, kemudian dengerin ini pada jam-jam ngantuk, ya nggak? Nah, kemudian ada yang lagi dalam perjalanan. Kan kalau kalau Zoom ini kan kalian boleh ngapa-ngapain aja, walaupun disuruh buka video juga boleh dalam perjalanan. Nah, tapi kalau misalnya nggak dibaca lagi apa yang udah dijelaskan ya sulit. Gitu. Saya sih takutnya seperti tahun yang lalu ya, kuliah itu ternyata ada 15 orang yang nilainya itu dapat E atau dapat D gitu. Akibatnya harus pakai semester pendek. Nah, kan berarti nggak nggak baik juga ya, nggak baik bahwa untuk kalian sebenarnya juga nggak dapat ilmunya. Bagi saya yang sudah apa namanya, yang sudah mendua ya ngajar tapi lagi bekerja juga saya juga nggak nyaman juga sebenarnya. Jadi tolong ya, ini ada kesempatan pada saat saya menjelaskan kalian dengarkan baik-baik, kemudian filenya akan saya share, tolong dibaca besoknya kalau misalnya ketemu kita akan bisa lakukan tanya jawab. Atau kalaupun tugas nantinya, tugas kalian bisa kalian tanyakan lagi, ya, gitu ya, janji ya. Jadi untuk kedepannya seperti itu. Oke, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang sifat fisiko-kimia obat, ya, sifat fisiko-kimia dari bahan obat. Kemudian desain apa, faktor-faktor biofarmasetik apa yang harus dipertimbangkan di dalam mendesain suatu obat. Itu sudah ya. Nah, itu kalian tahu sekarang. Nah, sekarang kita ulang lagi bagaimana konsep dasar farmakokinetik dan biofarmasetika. Jadi sebenarnya biofarmasetika ini bagian dari farmakokinetik, sehingga tidak bisa sendiri-sendiri gitu ya. Jadi pada saat kalian mengerti biofarmasetika, nah besoknya kalian juga harus mengerti tentang farmakokinetika. Atau kalian mengerti dulu farmakokinetika, baru bisa mengerti biofarmasetika. Seperti itu ya. Nah, biofarmasetika ini biasanya terkait dengan ATME kan? ATME itu adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, salah satunya itu adalah bioavailabilitas, ketersediaan obat di dalam darah ya. Nah, sejarah melaporkan ada masalah pada bioavailabilitas tablet digoxin, di mana ternyata dari hasil penelitian ditemukan 15 kasus keracunan digoxin antara Oktober atau Desember. Nah, disimpulkan bahwa karena pabrik lokal mengubah formulasi tablet digoxin ya dengan maksud untuk meningkatkan kecepatan disolusinya. Jadi formulasi itu dirubah ya supaya kecepatan kelarutannya meningkat. Jadi kalau kelarutannya itu meningkat, maka eh,
obat yang terpapar di dalam tubuh atau obat yang nantinya akan bereaksi di tubuh atau obat yang nanti menduduki site-nya atau reseptornya itu akan lebih bisa menghasilkan terapi yang cepat. Namun ternyata setelah dirubah formulasinya sehingga terjadi peningkatan 2 kali availabilitasnya, terjadilah keracunan ya. Nah, keracunan inilah yang mengakibatkan tidak sembarangan untuk meningkatkan kecepatan disolusinya ya. Jadi tidak sembarangan harus difikirkan. Nah, kemarin itu kan kita sudah menjelaskan bagaimana kelarutan yang berhubungan dengan pH, kelarutan yang berhubungan dengan absorpsi ya. Nah, ini maksudnya. Nah, kemudian juga keracunan fenitoin di Australia ya. Keracunan fenitoin di Australia pada tahun 68 dan 69. Ini juga terjadi karena industri mengubah diluent tablet dari kalsium sulfat ke laktosa yang mengakibatkan terjadinya peningkatan bioavailabilitasnya. Jelas ya? Sampai ini suara saya jelas nggak sih? Jelas, Ibu. Ya. Kemudian kita lanjut ke nasib obat di dalam tubuh, di mana tadi farmakokinetika itu, di mana biofarmasetika itu merupakan bagian dari farmakokinetika. Jadi kalian harus belajar dulu farmakokinetika, yaitu ATME. ATME itu adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya, nah, dia menggambarkan perjalanan obat di dalam tubuh. Absorpsi itu apa? Absorpsi itu adalah berpindahnya obat dari tempat penyerapan menuju ke sirkulasi sistemik yang ditandai dengan naiknya kadar obat di dalam plasma. Distribusi adalah dispersi obat ke seluruh cairan dan jaringan tubuh. Metabolisme adalah transformasi irreversibel senyawa induk menjadi metabolitnya. Dan kemudian ekskresi adalah hilangnya obat dari tubuh ditandai dengan menurunnya kadar obat dari plasma. Itu ya. Oke. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Nah, ini ilustrasinya ya. Pada saat obat itu masuk, maka tubuh akan menyerap obat itu dan akan mengalami proses yang namanya ATME. Sebagian obat akan dimetabolisme di dalam hati ya, menjadi metabolit aktifnya atau yang dikenal dengan nama first pass effect ya, di mana obat-obat menjadi aktif dan inaktif. Nah, obat-obat yang aktif itu akan didistribusikan oleh protein plasma ke seluruh jaringan yang ada di dalam tubuh. Akibatnya obat menduduki reseptornya sehingga menghasilkan terapi. Nah, bagaimana yang sudah tidak terpakai, dia akan diekskresikan lewat ginjal atau lewat alat ekskresi yang lain. Jelas ya? Nah, ini balik lagi ya, tadi ada obat oral, bisa ada obat vena. Baik obat oral dari ataupun obat intravena juga mengalami yang namanya fase atme ya. Jadi kalau misalnya obat oral dia pasti diabsorpsi dulu, diintegrasikan obatnya menjadi bentuk partikel yang kecil sehingga bisa terserap. Tapi kalau obatnya intravena, dia dalam bentuk cair, tentunya langsung masuk ke dalam daerah intravaskuler atau ekstravaskuler atau berikatan langsung dengan ikatan protein. Nah, obat intravena atau oral ini akan mengalami metabolisme di mana obat berubah menjadi bentuk inaktifnya. Lalu nanti akan dikeluarkan lewat empedu, usus halus atau lewat ginjal. Ya, ini adalah nasib obat di dalam tubuh. Nah, bioavailabilitas di sini ya
kecepatan dan jumlah obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik itu dikatakan sebagai bioavailabilitas. Sehingga bioavailabilitas itu akan mempengaruhi daya terapeutik, aktivitas klinik, dan aktivitas tosik obat. Nah, kalau daya terapeutik, tentunya obat akan mencapai dosis dosis rentang terapi ya, sehingga dia akan menghasilkan aktivitas klinik. Seandainya obat itu melampaui dosis terapinya, tentunya akan menghasilkan aktivitas toksik. Nah, dosis bioavailabilitas itu merupakan fraksi dari dosis yang diberikan obat tertentu untuk mencapai sirkulasi sistemik yang utuh. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang definisi parameter farmakokinetika. Nah, farmakokinetika ini merupakan besaran matematika. Jadi pada saat kita akan menghitung berapa obat yang larut ya, berapa banyak obat yang ada di dalam darah, berapa kadar obat yang dalam darah, itu kita hitung dengan persamaan matematika ya. Nah, parameternya adalah tergantung dari pada parameter modal yang dipengaruhi oleh kondisi fisiologis pasien. Misalnya kecepatan absorpsi, ketersediaan hayati atau bioavailabilitas, clearance ya, clearance renal atau clearance hepatik dan volume distribusi. Nah, parameter primer ini bersifat tidak saling tergantung atau independen. Misalnya perubahan volume distribusi tidak mempengaruhi bersihan ginjal atau clearance. Nah, parameter yang lain adalah parameter sekunder. Parameter sekunder adalah parameter yang dipengaruhi oleh parameter primer, ya. Yang termasuk di dalam parameter sekunder diantaranya adalah konstanta kecepatan eliminasi dan T setengah, di mana T setengah itu berasal dari 0,693 dibagi konstanta. Jadi T setengah itu sudah merupakan satuan yang dibaku ya. Pada saat kita menghitung T setengah itu rumusnya adalah 0,693 dibagi konstanta. Nah, sedangkan parameter turunan adalah parameter yang diturunkan. Yang termasuk di dalam parameter turunan adalah AUC. Nah, nanti kita lihat bagaimana area AUC ini atau area under curve-nya ya, yang menunjukkan parameter farmakokinetik. Nah, ini satu-satu kita coba jelaskan apa yang dimaksud dengan konstan kecepatan absorpsi. Kecepatan absorpsi adalah konstanta kecepatan jumlah dan banyaknya obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik ya. Bioavailabilitas atau ketersediaan hayati adalah suatu parameter yang menunjukkan fraksi dari dosis obat yang mencapai peredaran darah sistemik dalam bentuk aktif. Maka fraksi intravenanya bioavailabilitas intravena sama dan 1, sedangkan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati oral itu kurang dari 1. Volume distribusi menunjukkan volume penyebaran obat dalam tubuh dengan kadar plasma atau serum. VD bukanlah volume tubuh yang sebenarnya, tetapi hanya volume semu yang menggambarkan luasnya distribusi obat di dalam tubuh. Bersihan atau clearance atau bersihan menggambarkan volume darah yang dibersihkan dari obat tiap satuan waktu. Clearance itu meliputi clearance renal untuk obat-obat yang bersifat hidrofil. Maka sebagian obat akan dibersihkan melewati ginjal. Sedangkan obat-obat yang bersifat lipofil akan dibersihkan melewati hepar. Maka dikenal dengan clearance hepatik. Jadi ingat ya, kalau misalnya bersifat hidrofil, dia dibersihkan hidrofil larut air, maka bersihan obatnya lewat ginjal. Tapi kalau lemak, maka dia bersihannya lewat hati. Makanya kadang kita juga berpikir ada hati yang memang dilapisi lemak ya. Kemudian konstanta kecepatan eliminasi ya adalah kecepatan eliminasi atau hilangnya obat dari sirkulasi sistemik. Waktu puncak adalah waktu konsentrasi plasma mencapai puncak yang dapat disamakan dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi obat maksimum setelah pemberian obat.
Waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi maksimum itu tidak tergantung pada dosis, tetapi tergantung pada ketetapan laju absorpsi dan eliminasi. Kemudian waktu paruh eliminasi atau tes tengah adalah waktu yang diperlukan untuk turunnya kadar obat dalam plasma atau serum pada fase eliminasi separuhnya, ya. Kemudian parameter turunan yang lain, ini parameter sekunder adalah konstanta eliminasi, waktu puncak, dan tes tengah. Sedangkan parameter turunan itu adalah AUC, area under curve, yang menggambarkan jumlah obat yang diabsorpsi dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik, ya. Atau menurut Rizal adalah jumlah obat di dalam tubuh. Ya. Nah, sekarang orde farmakokinetik. Jadi, orde farmakokinetik itu akan menentukan bagaimana kadar obat mempengaruhi kecepatan reaksinya. Orde farmakokinetik itu ada dua, yaitu reaksi orde 0 dan orde pertama. Ya, bahkan ada sampai orde kedua. Nah, jadi ini adalah orde farmakokinetik, ya, di mana kita akan mulai menghitung, ya, berapa sih kadar obat, jumlah obat, ya, dosis obat terhadap waktu. Nah, inilah makanya kalian tadi harus menggunakan perhitungan parameter-parameter yang ada, ya. Nah, di mana reaksi orde 0 itu nanti akan mengikuti reaksi. Nah, di mana reaksi orde 0 jika jumlah obat D berapapun jumlahnya berkurang dengan kecepatan tetap. Sehingga nanti grafiknya dari kurva orde 0 itu seperti ini, ya, garis lurus yang simetris. Jadi grafik obat dengan waktu, ya, dosis secara perlahan-lahan akan berkurang sesuai dengan waktu. Oke, nah jadi seperti ini, ya. Nah, kemiringan-kemiringan inilah yang nantinya kalian akan hitung. Nah, mungkin apa nanti, nah, akan ada soal bagaimana kalian akan menghitung orde 0 atau orde 1, akan menghitung kadar obat di dalam darah, ya. Kemudian kurva kadar vs waktu. Nah, ini kurva kadar obat dengan waktu ini akan memperlihatkan apa namanya? Memperlihatkan berapa konsentrasi obat di dalam tubuh, ya. Jika melewati satu batas, ya, tertentu, maka obat itu akan toksik. Sedangkan jika obat itu kurang, ya, dia akan menghasilkan efek minimal. Nah, sedangkan obat apa namanya? Konsentrasi obat dalam setiap sampel plasma diplot terhadap waktu di mana sampel telah diambil. Nah, kurva plasma vs waktu adalah kurva yang dihasilkan dengan mengukur konsentrasi obat dalam sampel plasma diambil pada berbagai interval waktu setelah obat itu diberikan. Nah, yang mana area under curve? Area under curve ini adalah onset, ya. Ini. Nah, ini akan bisa kita hitung berapa kadar obat di dalam plasmanya, berapa kadar obat yang mencapai terapinya. Nah, berdasarkan gambar di 2, 3 yang tadi, dapat dijelaskan ada yang namanya minimum efektif konsentrasi atau konsentrasi efektif minimal, di mana konsentrasi minimal obat yang diperlukan reseptor untuk menghasilkan efek farmakologi. Ada lagi yang namanya minimum toksik konsentrasi atau konsentrasi toksik minimal, di mana dia menghasilkan efek toksik. Waktu onset adalah waktu yang diperlukan oleh obat untuk mencapai maksimum efektif konsentrasi. Durasi aksi adalah selisih waktu antara konsentrasi obat mencapai MNC dan sampai turun di bawah MNC, MEC. Nih, ya. Jadi, jika lewat garis ini, maka itu sudah menjadi konsentrasi yang toksik.
jika lewat garis yang bawahnya itu tidak mencapai efek terapi. Nah, tapi pada saat obat berada di sini, ini adalah obat mencapai efek terapi. Nah, berapa lama obat menghasilkan terapi itu adalah onset terapi ya. Jadi kalian juga harus pahami berapa nantinya hitungannya obat itu mencapai kadar dalam tubuh. Nah, ini plus konsentrasi plasma dibandingkan dengan waktu. Nah, area under curve ini ya menunjukkan bahwa konsentrasi obat sesaat setelah obat itu diberikan. Jadi dalam beberapa jam setelah obat itu diberikan. Nah, area inilah yang menyatakan bahwa kadar obat di dalam tubuh. Nah, bagaimana menghitungnya? Tentu kalian hitung dengan persamaan matematika, ya. Oke, ini dulu yang bisa diberikan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti saya akan sedikit kasih kalian tugas ya. Nanti kalian bisa kerjakan. Kemudian sudah pernah membaca buku-buku biofarmasetik belum? Belum sih, Bu. Oh, belum ya. Oke, nanti kalian baca karena soal-soal ini yang tadi ya berhubungan dengan parameter ini, orde, kemudian ini parameter, ini akan kalian bisa pahami. Nanti ini kan saya cuma kasih sedikit ya sekilas. Nah, ini kalian pahami di dalam bukunya ya, supaya nanti pada saat saya memberikan soal, nanti sebentar lagi saya akan kasih soal, kalian kerjakan saja untuk minggu depan kita bisa bahas ya. Nah, buku itu saya nggak tahu apakah ada e-booknya di dalam laptop, silakan aja ya nanti ya. Oke, eh saya mau absen terlebih dahulu. Nanti soalnya saya kirim dan kalian tolong kerjakan ya. Kerjanya di kertas folio apa gimana, Ibu? Ya, Apa dikirim kerjanya di PDF-nya? kertas folio saja, masing-masing. Kemudian nanti kalian kumpulkan lewat Google Drive. Tolong dibuat Google Drive-nya ya. Jadi selama saya memberikan tugas, semuanya tolong input di dalam Google Drive. Paham nggak sampai sini? Iya, Ibu paham. Ini kan masih ada sisa waktu saya nih 40 menit. Saya hanya memberikan satu soal untuk saya lihat ya. Satu apa dua atau tiga soal untuk saya lihat yang bisa mengerjakannya. Terakhir dikumpulinnya kapan, Ibu? Hari ini juga. Oh, hari ini juga ya. Sarah Permata dah. Cuti, Bu. Sarah, Kak Sarahnya. Hah? Cuti? Gimana Iya, gimana? Kak Sarah cuti. Oh, cuti. Berarti Sarah nggak Fauzia hadir. ada. Enggak. Ibu Sarah Fauzia hadir. Iya, oke. Sarah Fauzia enggak ada. Anissa Rahma Apriliani, Hadir, Bu. Gita Amelia Puspitasari, Hadir Ibu. Yusnia. Yusnia ada? Hadir, Ibu. Roida, Hadir Bu. Florita, Hadir Bu. Putri Lestari, Putri Lestari. Hadir, Kameranya Bu. tolong dibuka ya, jadi saya tahu. Farizan, Hadir, Bu. Arta, Hadir Bu.
Salsabila, Hadir Ibu. Ananda Maharani, Hadir Ibu. Siti Fatimah, Hadir Siti Ibu. Fatimah, Abdul Hadir Ibu. Aziz. Hadir Ibu. Oke. Abdul Hafiz ya. Anita, Hadir Ibu. Deborah. Hadir Bu Deborah. Ini 16 kok ada 17 oh, sama saya. Ada yang belum di absen nggak? Sudah semua? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sebentar ya saya cari, saya saya tulis soalnya dulu. Nanti kalian bisa kerjakan sendiri-sendiri ya. Tulis tangan, kemudian tolong Sarah nanti tolong dibuat Google Drive-nya ya Sarah ya. Halo, Bu, izin tanya, batas terakhir pengumpulan eh batas terakhir pengumpulannya Kak jam berapa Ibu? jam 5 sore. Ya baik Ibu. Udah? Masih ada waktu ya. Bisa kalian baca-baca dulu, baru nanti kalian bisa kerjakan soalnya. Oke, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.